A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura artine musyawarah. Musyawarah. Ini turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Artinya turun ayat ini, surat ini turun di Mekah. Ya sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap surat yang turun di Mekah itu menjelaskan tentang tauhid, akidah, tentang akhlak. Memang prinsip daripada agama itu adalah akhlak. Musyawarah, musyawarah itu dari kata syawara. Syawara itu mencari madu, gitu. Mencari madu. Nah, madu itu yang mengeluarkan madu itu mesti tawar. Orang mukmin itu hendaknya melakukan akhlak sebagaimana seperti tawar. Entupe jadi obat, kotorannya jadi madu, apalagi dia kalau menemukan makanan itu bernari-nari memanggil temannya. Itu apa namanya? Tawar. Jadi musyawarah itu mencari yang terbaik. Tidak akan ditemukan mencari yang baik itu kecuali melalui wahyu. Apa itu? Quran. Itu yang mencari terbaik, tidak ada lagi kecuali Quran. Itulah. Jadi intinya di sini ini menerangkan bagaimana musyawarah itu tercipta dengan baik. Tentu di dalam musyawarah itu tidak mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Orang ngeyel. Nah, kenapa sekarang itu demokrasi? Demokrasi kan musyawarah juga ya Indonesia. Kok terjadi? Karena memang begini, masing-masing itu berupaya mempertahankan argumentasinya sendiri, gitu loh. Tidak mencari mana yang terbaik, sehingga terjadilah ngeyel gitu. Jadi surat di dalam surat Asy-Syura ini apapun yang diceritakan itu adalah menuju kepada judul surat itu. Gitu. Apapun nanti yang diterangkan di sini intinya adalah menuju kepada musyawarah surah. Nah, coba kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Begitu sebenarnya. Apa artinya? Tidak ada yang tahu artinya, itu yang tahu hanya cuma Allah. Jadi ini yang paling tepat mengartikan seperti ayat ini, Hamim, Ain, Toha dan sebagainya, itu yang tahu hanya Allah. Itu yang paling tepat mengartikannya. Ya. Bermacam-macam orang-orang yang mengartikan itu. Ini merupakan tantangan kepada orang yang ragu kepada Quran, supaya kamu bisa menciptakan. Silahkan kamu menciptakan sebagaimana Al-Quran, satu surat saja yang hurufnya dari alif, lam dan lain sebagainya. Kadzalika yuhyi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizil Hakim. Kadzalika, demikianlah. Sing koyok mengkono iku penurunan wahyu ini, yuhi telah mewahyukannya ilaika kepadamu, wa ilal ladzina min qablika dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, yaitu Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi wahyu itu tidak hanya cuma turun kepada Rasulullah saja, itu juga diturunkan kepada utusan Allah sebelum itu, seperti kepada Nabi Musa, Nabi Isa, macam-macam, Ibrahim, sama. Itu begitu.
Nah, yang menurunkan itu Allah Al-Aziz. Aziz itu maha perkasa, maha segalanya, maha kuat, maha mengetahui, maha bijaksana. Al-Hakim, bijaksana. Apa bijaksana itu? Bijaksana itu segala sesuatu langkahnya itu akan meraih kemanfaatan dan menampik kemudorotan. Itu bijaksana namanya. Jadi bijaksana itu adalah langkah yang meraih manfaat dan menolak kemudorotan. Itu namanya bijaksana. Hakim dan bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu yang selalu melakukan kebenaran yang bisa menjadikan manfaat kepada orang lain. Itu bijaksana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Lahu, kepunyaan Allah lah, lahu, kepunyaannya lah Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Ini kepunyaan Allah. Manusia bisa mempunyai, cuma tidak bisa. Bisa menciptakan. Jadi Allah menciptakan bumi, langit, dan serta isinya. Itu kepunyaannya. Diciptakanlah, itu merupakan kepunyaan Allah dan diatur oleh Allah. Kadang-kadang kan manusia ini yang menciptakan siapa ini? Orang itu kan, tapi dia tidak bisa ngatur. Dia tidak memiliki. Kenapa? Saya yang memiliki ini. Tapi ini enggak. Kalau bumi itu yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, dan yang memiliki juga Allah. Karena Allah yang memiliki ini, maka siapa yang ada di dalam bumi ini harus selalu mengikuti tata tertib yang disampaikan oleh Allah. Apa itu tata tertibnya? Apa tata tertibnya? Quran itu. Jadi tuntunannya itu harus diikuti. Wong kan numpang ono ndek orang melok duwe di ono di bumi ini, mestinya kamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, tata tertib itu. Gitu. Lah padha karo sekolah, kalau sekolah di SMA negeri umpamane harus mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh SMA itu. Oh, hari Senin putih-putih, gaya ijo-ijo. Ya harus betul, mencuar. Kon boleh. Jangan, harus mengikuti itu. Jadi orang sing ono di dhuwure bumi ini mestine karena numpang ono kono wae Gusti Allah harus mengikuti tuntunane Gusti Allah itu, Pak. Ya toh? Karena kepunyaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya toh? Wa huwal aliyyu, dan dialah yang maha tinggi segalanya juga. Maha kuasa, maha tahu, maha tinggi, maha agung. Nah, al-azim, dan maha besar. Ya, maha agung. Jadi maksudnya itu apa? Semua yang diucapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan keesaan Allah itu keburukan. Apapun yang dilakukan, baik ucapan maupun perilaku yang bertentangan dengan keesaan Allah, keagungan Allah, itu merupakan keburukan, dosa itu. Nah, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Takadu, hampir saja. Ya toh? As-samawati yatafattarna, langit itu pecah. Hampir saja langit itu pecah. Ya toh? Kenapa kok pecah itu? Atas ucapan atau atas tuduhan yang bertentangan dengan keesaan Allah. Apa itu? Menuduh Allah punya istri, menuduh Allah punya anak. Hampir itu pecah. Ya, menolak tuntunan Al-Quran, pecah itu, Masya Allah. Getar langit itu dengan ucapan itu. Ya,
Wa min fawqihinna, dan segala dari sebelah atas, paling atas langit itu akan rontok itu kalau dituduh seperti itu. Min fawqihinna tadi, wal malaikatu, jadi ucapan-ucapan. Oh, ada juga orang yang menolak Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sangat agung, Pak. Sangat agung, itu mukjizat dari Allah. Siapapun manusia tidak akan bisa menciptakan, membuat seperti Al-Quran. Sampai kapanpun, sampai ditantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Coba koleksi ragu dengan Quran sing diturunno karo Gusti Allah kepada hambanya Muhammad. Ragu kok gawe yo yang sak padha karo Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa uswada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila itu jangan kanca-kancamu, jangan pimpinan-pimpinanmu bersatu dadi siji, baik jin dan manusia, ajak musyawarah untuk menciptakan Al-Qur'an. Fa illam taf'alu, moko ora bakal iso sampai kapanpun. Walan taf'alu, dan tidak akan bisa sampai kapanpun. Lah lek ngono iku ora iso tuntunan iku moko ikutono. Lek gak gelem kon ikuti, gak gelem kon pelajari, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, maka Allah akan melemparkan dia kepada neraka jahanam sing bahan bakarnya waquduhan nas, manusia dan batu. Masyaallah, itulah. Tidak akan bisa kamu itu. Dan jadi saking agungnya Al-Quran itu, seandainya Al-Quran itu diturunkan di gunung, gunung itu pecah dan dia gemetar, takut gunung. Gunung sing gagah gede dhuwur itu, agung gunung itu mang, itu pecah dan dia itu akan bergetar, takut, kagum kepada Allah, taat kepada Allah. Coba dengan buka di dalam surat Hasyr. Hasyr itu 59 ayat 21 insyaallah. Ya, ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Kepada jenengan, perumpamaan itu disampaikan oleh Allah supaya manusia berpikir. Gagandi kamu dengan gunung itu. Seandainya takut itu, tapi manusia ini diberi akal, gak malah justru banyak menentang. Itu surat Hasyr. Ya tak? Wal malaikat, dan malaikat itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat itu bertasbih. Apa bertasbih? Mensucikan Allah. Coba nih. Setelah bertasbih baru memuji. Ya tak? Wal malaikat yusabbihuna, bertasbih bihamdihi, dan memuji rabbihim, Rabb Tuhan. Coba. Pertama dia bertasbih mensucikan, sucikan dulu. Apa itu? Sucikan dari sangka buruk karo Allah. Sangka buruk jauhkan. Ya toh. Sing wingi apa itu? Wingi dijelaskan tentang masalah Yakub, apa jeneng itu kemarin itu Yakus dan apa namanya dan apa itu putus asa itu. Putus asa kemarin kita jelaskan tentang putus asa itu. Putus asa itu kan ada dua, yaitu Yakus dan Qanut. Qanut juga putus asa, itu putus asa. Jadi ojo nyangka buruk bahwa kamu sakit itu tidak bisa sembuh. Jangan sangka buruk kamu gagal karena ujian itu bahwa kamu tidak akan lulus. Jangan kamu sangka buruk. Ojo sangka kadang-kadang sangka buruk juga manusia karena seringnya udan. Kok udan naik sih? Ingatlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, itulah yang terbaik. Maka ojo sampai sangka buruk, itu namanya bertasbih. Sabihku ngado padha karo wong kelangi dari pinggir iku nang tengah itu. Adoh teko pinggiran iki.
Jauhkan dari sangka buruk kepada Allah. Jadi apa yang disampaikan, dijanjikan oleh Allah itu pasti akan ditepati oleh Allah. Itu tasbih. Malaikat itu bertasbih. Setelah bertasbih memuji Allah. Mulane wong lek salat itu sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Puji segala puji dumateng panjenengan ya Allah. Subhanar maha suci panjenengan a'la kang maha agung. Segala puji bagi panjenengan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu begitu. Dan itu tuntunannya. Wa yastaghfiru liman fil ardi, dan memohon ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Siapa orang yang bumi? Ini tidak disebutkan oleh malaikat itu hanya orang-orang yang beriman, tidak. Memohonkan ampun kepada orang yang ada di bumi. Bisa juga kafir, bisa juga munafik, bisa juga segalanya dimintakan oleh Allah, diampuni supaya Allah ngampuni. Ini tuntunan bagi kita. Sayangilah semua itu. Mulai Rasulullah pernah pada waktu menyampaikan dakwah ke Taif, ya, itu diantemi waktu Rasulullah. Dan malaikat Jibril ku Muhammad Rasul jenengan minta dumateng Allah, nanti tak angkat gunung itu, tak jepit gunung itu. Ojo jarine Rasul. Apa? Aku diperintahmu tidak untuk melaknat, untuk menganiaya orang, tidak. Aku hanya menyampaikan kebaikan. Biarkan mereka menolak itu, barangkali anak cucunya nanti bisa mengikutinya. Ini Pak. Itu sifat manusia. Nah, diteruskan di sini. Ini malaikat itu begitu. Jadi sayangilah apa yang ada di bumi ini. Ala innallaha huwal ghafurun. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun. Allahku suka pengampun. Jadi sayangilah siapapun, jangankan manusia apapun. Apa yang tercipta di muka bumi ini, apapun yang tercipta, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk siapa? Betul itu untuk manusia? Iya, untuk manusia. Manusia ini manfaatnya untuk manusia. Ini memang untuk manusia. Oleh karena itu ditundukkan oleh Allah binatang, ula, wedi. Pertanyaannya sekarang, mengapa sekarang Allah menciptakan binatang yang haram? Bisa jadi barang yang haram ini dimakan binatang-binatang yang kamu makan halal. Ya toh, diciptakan oleh Allah binatang. Burung kadang-kadang mangan ulo. Ulo kita tidak haram memakannya, tapi dipangan daging karo burung. Tapi burung pun jenengan belek bisa dimakan, bisa jadi begitu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu sayangilah semua ini. Coro, blekak, ojo tidak. Ya toh. Cemput, cemprot, baikon. Ya Allah, gitu. Jangan, ini untukmu. Saking konsep guru menemukan manfaat apa yang diberikan oleh Allah padamu. Iku sik guru menemukan. Undur-undur ternyata saya golek undur-undur angel. Ciplukan, lho iku sik gawe ciplukan angel wis. Biyen dibuat-buat zamane aku cilik. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun. Jadi biasakan memaafkan, biasakan memaafkan. Dendam silahkan kamu dendam, tapi tidak ada artinya kamu mendendam. Umpamanya saya dizolimi, muga-muga kon celaka. Ya hasilnya kan muga-muga dia celaka, tapi tidak dikembalikan kepada dirinya. Coba, ya Allah, kula ikhlas kula dikhianati ini, untuk itu gantilah ya Allah yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Yang nomor loro itu yang baik. Tapi lek tak sedang cilaka kon. Ya hasilnya cilaka itu aku oleh apa? Melu godhok ya godhok enggak oleh apa-apa. Enggak dikembalikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, kula dizalimi oleh orang itu karena panjenengan memerintahkan aku untuk bersabar, untuk itu gantilah yang lebih banyak. Ini janjinya Allah. Mana yang lebih beruntung? Yang nomor 2 itu. Jadi itulah maafkanlah biasa. Allah itu suka memaafkan tapi menungsokan. Aku maafkan tapi tidak aku lupakan. Itulah. Lah padha ae karo goro.
gak dilalek orang memaafkan tapi tidak dilalek itu padha karo gorok. Nah ini biasakan, ini tuntunan Allah. Loh mengapa orang dibimbing api karo Gusti Allah kok ora gelem yo golek liyane sak karepmu. Iku ya toh. Ini biasakan memaafkan, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Sayangi semua makhluk di bumi ini karena itu adalah untuk keperluanmu. Mulai kadang-kadang terzolimi itu tidak dikembalikan baik oleh Allah itu karena dia itu begitu menyangka buruk kepada Allah bahwa perbuatan baik itu tidak akan diberikan oleh Allah kebaikan, tidak dibalas dengan kebaikan. Itu persoalannya. Itu sangka buruk karo Allah. Nah, mulane perlu ning ngaji ku cek eruh cek gak nyangka elek nang Gusti Allah itu. Nah, itu. Walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Walladzina takhadhu min dunihi, dan orang-orang yang mengambil selain Allah. Nah ini. Apa itu? Yaitu mengambil berhala-berhala. Berhala apa saja? Bisa juga itu dewa-dewa waktu yang dijadikan berhala. Bisa juga mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan nafsu. Ya toh? Karena keinginan yang balas dendam itu makhluk. Ya toh? Nah ini digerakkan. Dan orang-orang yang mengambil tuntunan selain daripada Allah, mengikuti hawa nafsunya, menjadikan Tuhan hawa nafsunya sebagai Tuhan, aulia Allah sebagai pelindung-pelindung, hafidun. Allah itu hafid itu apa? Hafid itu memelihara. Hafid itu menyayangi, memelihara, melindungi. Hafidun alim, memelihara. Hafid apa? Hafizul Quran, dari memelihara Quran. Hafizul Quran itu memelihara Quran. Jadi aulia Allah sebagai pelindung Allah memeliharanya. Jadi ojo dielekno Allah kok sing melakukan itu. Alaihim perbuatan mereka. Jadi kok niki orang ojo balas kok niku. Supaya Allah menyayangimu, kamu jangan membalas kejelekan mereka. Kalau sudah diminta begini tidak bisa, oh ya wis ya Allah, kula serahkan dumateng panjenengan ya Allah, gantilah hal itu yang lebih baik. Itu begitu, Pak. Ojo sangka buruk kok Allah orang keinang aku, ojo ngono. Pasti kamu dengan tidak merasa kalau tulus kamu pasti akan dikembalikan oleh Allah. Nah, itu ya toh. Nah, jadi itu jangan kamu dilindungi, pelihara, yang melihara itu Allah. Ya, perbuatan mereka itu wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu Muhammad bukan orang yang diserai untuk mengawasi mereka. Jadi aku tidak melaknat mereka. Aku hanya cuma menyampaikan tuntunan ini, gitu loh. Tadi lek dia membangkang, dia itu mengingkari, dia itu terserah dia sendiri. Aku hanya cuma menyampaikan saja. Orang sopo sing gak gelem ngaji, muga-muga cilaka ora. Tidak boleh itu. Ya jelas ya, itulah tuntunan Gusti Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, Qur'anan, bacaan Quran, kitab suci Al-Quran, Arabian, dengan bahasa Arab yang jelas dan bisa menjelaskan, litunzira, nah, agar kamu memberikan peringatan, yaitu ummal qura, kepada ummal qura. Ummal itu ibu, qura itu kota, ibu kota itu. Waman haulaha, dan negeri sekelilingnya. Jadi Allah menurunkan, mewahyukan Al-Quran ini berbahasa Arab. Mengapa berbahasa Arab? Supaya jelas, karena osah katanya itu adalah banyak sekali, jelas. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang itu mengerti
gampang dihafalkan, gampang dititeni, gampang diartikan. Asalkan mau belajar pasti bisa. Itu Quran. Tapi sing gak iso karena males belajar. Itu. Lah di mana itu? Lah nanti waman haulaha, supaya kamu sampaikan di sekeliling mereka itu. Di keliling di Ummul Qura, di kota-kota. Mengapa? Di Mekah. Lah oleh karena itu semuanya orang-orang Islam mesti kiblatnya di mana? Mekah, Baitullah itu kiblatnya. Jadi orang Islam mesti kiblatnya Mekah itu. Disitulah tempat diturunkan Al-Quran. Jadi selalu melihat di sana, selalu melihat sholat menghadap ke sana begitu. Lah mulane lek sampai orang gelem kalau orang Arab, orang Mekah itu kating nak di kiblatnya dek di. Mosok di Probolinggo. Yo di kono itu. Ya tidak bisa, janganlah begitu itu jangan gitu. Iku. Ummul Qura wa tunziru serta memberi peringatan pula yaumal jam'i tentang hari berkumpul, yaitu hari pembalasan. Terangno bahwa nanti itu ada hari pembalasan. La raibah, tidak ada keraguan tentang hari pembalasan itu. Fihi, kepada pembalasan itu, fariqum segolongan fil jannati masuk surga, wa fariqum fisaid, dan ono segolongan yang lain yang tidak mengikuti tuntunan Allah itu masuk neraka. Baru lanjutannya ayat. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan, dan kalau Allah itu menghendaki, niscaya Allah niscaya Allah menjadikan mereka satu umat. Kalau Allah menghendaki manusia itu beriman, tentu Allah menjadikan satu umat. Ya apa caranya? Gampang, diambil pikiran pilihan terus karo Allah. Karena pilihan meneh ya iku wis kaya wedhus iku. Dijogok blek ya meneh. Mbak dek mangan turu, gak ono mikir. Nah, Allah tidak menghendaki begitu, dia tidak menghendaki apa? Supaya urip akali manusia itu supaya mau berpikir gitu maksudnya. Jadi sing dikehendaki itu keberagaman. Ya toh? Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina ma lahum min waliyyin wala nasir. Itu. Tetapi Allah itu memasukkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah ke dalam rahmatnya. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, tidak pula seorang penolong. Jadi karepe Allah itu ono keberagaman, bermacam-macam. Mulanya semuanya macam-macam. Hormati. Orang-orang itu hormati. Memang itu Allah menciptakan. Gak akan dijadikan sama manusia itu koyok wedhus gak. Macam-macam, ini karepe ngene, ini karepe ngono, ini karepe beragam. Ono sak menikahe sing padha raine. Ada enggak? Enggak ada. Saya bisa tahu ini kapanpun nek Mas Danang yo Mas apapun masih meneh yo iki ae kan Danang. Gak ono perubahan sama sekali. Gitu loh. Itu ya jangan kan iki lho apa jenenge cap jempol itu pun juga begitu. Tidak ada yang sama. Walaupun dia kembar itu tidak sama, Pak. Ini yang diinginkan Allah. Oleh karena itu ojo gegeran perkara pendapat. Sing siji menggelem wong mati ditahlili sedina, rong dina, telung dina sampai seminggu paripatan. Silakan kalau kamu itu. Jadi kamu yang melakukan itu ojo ngilokno kepada orang-orang yang tidak nyelameti. Dia punya prinsip sendiri, silakan gitu. Jadi sing siji ku tak selamat itu sampai 8 dina, silakan, gak usah kita ilokno, glontak bid'ah, gak usah. Sing siji ngono gak selamat wis dina 2 dina sampai 7 dina, koyo pitik. Gak usah lah itu begitu dah. Semua pada ada isi ono nih. Dia juga berprinsip mendoakan orang mati di saat meninggal dunia, salat iki. Disolati, salat mayit itu namanya. Ya toh? Tapi kenapa orang-orang Islam yang ikut, yang diharuskan, disunahkan, ditekankan oleh Allah, oleh agama, tetapi tidak mau melakukannya, malah tahlilan sing rame. Seandainya sampai ratusan orang itu sholat mayit kabeh, insya Allah diampuni.
Lek tidak sholat mayat mek papat telu kadang-kadang aduh kerepotan gawe ngatur sak 3 itu kerepotan. Itu mulane ora usah ilok-ilokan gitu loh. Yang diinginkan oleh Allah itu mengikuti rahmatnya itu gitu. Ah, ini rahmatnya Allah. Di dalam rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Jadi gak usah gegeran bahkan mlebu PDI, bahkan mlebu Golkar, bahkan mlebu P3 dan lain sebagainya, urusanmu, bukan tidak ada masalah. Itu loh Pak. Ojo sampai gegeran, ojo sampai. Nah dari sini dengan perbedaan itu untuk menciptakan kebenaran perlu musyawarah. Jadi wa ma lahum min waliyyin wala nasir, tidak ada bagi mereka seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong. Jadi bagi orang yang zalim itu. Nah, jadi sing kehendak Allah itu memang bermacam-macam begitu. Ono Muhammadiyah, ono Persis, ono NU. Alhamdulillah kita senang. Gitu loh. Ya, justru itulah yang akan menciptakan kebaikan di kalangan umat itu. Nah, nanti kita bersama-sama bermusyawarah. Tapi ojo ngeyel. Itu maksudnya. Baru lanjutannya ayat, amin takhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin takhadhu min dunihi, atau patutkah mereka mengambil selain Allah, yaitu berhala-berhala, aulia sebagai pelindung, ya toh? Aulia, nah, sebagai pelindung itu. Fallahu huwal waliyyu, maka Allah waliyyu, dialah pelindung. Wa huwa yuhyi, dan dia menghidupkan. Al mauta, orang-orang mati. Wa huwa, dan dialah Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Gak pantas kan, mestinya harus mengikuti wahyu Allah ini. Ojo mengikuti nafsumu, ojo mengikuti hawa nafsumu sakarepe dhewe iku. Sebab pelindungnya itu Allah. Kalau kon kepingin api, kepingin ya sakarmu. Gitu loh. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa mahtalaftum, dan apa yang kalian perselisihkan, perdebatkan itu, fihi, tentang sesuatu, misain, perkara yang menyangkut masalah apapun juga, agama dan sebagainya, fa hukmuhu, maka putusannya dikembalikan ilallah, kepada Allah. Jadi kalau tidak bisa ditemukan di titik temu di antara itu, maka kembalikanlah kepada Allah. Pertama kembali Allah, Quranmu bukan. Oh, di Quran itu begini mas. Gitu. Kalau dia tidak mau saja dengan Quran yang kamu sampaikan ini, maka biarkanlah, serahno, tawakal Allah itu. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu, nah, wa ilaihi unib. Itulah Allah, Rabbku, kepadanya lah aku bertawakal. Serahno na Allah, ya Allah, saya sudah menyampaikan ini dengan jelas dan gamblang, tapi mereka tidak mau menerima. Silahkan kita serahkan pada Allah. Jadi kita wah lek ndak ngono ae glok ae ora. Iku wong gak kena. Itu ora tau ngaji, lek ngomong-ngomong ilok-ilok ngono niku iso ora tau ngaji wis. Lebih baik kan mundur ae, ora usah. Apa meneh koyo aku lebih baik kalah. Daripada aku digegeran karo wong kalah mesti aku. Lek ngomong aku mungkin iso menang, tapi lek aku kalah, lebih baik ngalah ae, mundur ae. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan dari surat As-Surah ayat 1 sampai 10. Mungkin ada yang mau tanya kan? Mau silakan untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Ayo. Ada yang tanya? Ya. Yang berhubungan tidak dengan tema ini ya, dengan kemarin tentang istrinya Nabi itu. Istrinya Nabi itu kan bukan pelaku yang itu ya, yang apa? Kemaksiatan itu kan bukan pelakunya kan, cuma
cuman karena menyetujuinya saja, jadi kan kira Nabi Lut itu. Oh iya maaf Nabi Lut. Nah ini yang terjadi di lingkungan saya itu seperti ini. Ada orang Maria itu lupa bencong gitu ya. Itu kan aslinya kan laki-laki. Akhirnya itu punya panggilan nama cewek itu jadi dipanggil mbak gitu. Jadi orang-orang kampung itu manggilnya juga mbak semua. Apakah itu kita termasuk mensetujuinya untuk dia seperti itu gitu? Apakah lingkungan sekitarnya itu masuk yang seperti Nabi Lut gitu, istrinya Nabi Lut itu? Kaum Nabi Lut menyetujui. Ya Orang begini. manggilnya jadi mbak gitu. Padahal kan tahu orangnya aslinya kan laki-laki. Iya, ya, begini. Memang ada orang-orang yang itu memang ada penyakit, ada memang bawaan. Ada penyakit itu memang karena mereka itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya, sehingga laki-laki seperti perempuan kan tidak, karena membiasakan diri opposite ini. Oleh wanita kepada laki-laki itu jenenge tombol. Apa? Tomboy itu. Karena membiasakan itu merubah sifat fitrahnya. Terus laki-laki biasanya begitu karena dia menjadi tanda elodruk, tahu apa ya, laki-laki membuat seperti perempuan, terus bergaya perempuan, akhirnya diambil oleh Allah. Fitrah sing apa kelaki-lakiannya itu diambil sehingga mereka bentuknya laki-laki, cuma sifat dan perilakunya seperti perempuan. Itu aja juga. Itu penyakit, itu tidak boleh. Tapi ada juga yang memang itu susah. Susah begini? Apakah benar itu laki-laki atau mempunyai dua kelamin yang ada pada dirinya, atau kelaminnya itu tidak berfungsi, itu bisa. Jadi kelamin itu tidak berfungsi, itu juga penyakit. Itu bisa diobati. Bagaimana cara pengobatannya? Nah, sekarang ini panggilan masyarakat itu semua itu adalah mbak, padahal itu laki-laki. Sekarang saya tanya, apa jenengan sudah tahu benar apa itu laki-laki? Karena kita tidak tahu apa sih, kok gak tahu didelok kan, kita gak tahu delok gila-gila jaga. Jadi kalau itu bagaimana manggil itu supaya mereka senang. Kalau senengane mbak ya mbak itu tidak ada masalah, karena itu panggilan itu adalah panggilan yang menyenangkan dia. Bukan itu bukan langkah-langkah yang itu. Kalau beda, kalau Nabi Lut itu kan bojone menging, Mas jangan ikut-ikut lah, itu urusan mereka. Kamu gak usah ikut campur di situ, biarkan mereka. Gono urusanmu, gitu. Ulah apa kan larang wong bersetubuh antara laki-laki dengan laki-laki. Biarkan mereka, itu kan urusan mereka. Inilah beda dengan itu. Kalau kita manggil saja kepada mereka itu panggilan yang menyenangkan. Mulanya kadang-kadang kita celuk mas, kita celuk mbak, den, comlek kalau itu begitu, supaya panggilan ini yang bisa menyenangkan itu. Jangan kamu memanggil seseorang yang wadanane. Saya benar. Jangan pesek, itu tidak boleh. Itu jelek. Tidak boleh, oleh Quran tidak boleh. Jadi panggilan yang menyenangkan, yang baik. Ya kalau yang ini aku itu duduk ustaz, duduk kiai, dipanggil kiai. Karena kan nyenang no, Pak Yai kan begitu. Padahal gak ngerti lek Pak Yai itu tuwek, aku sik nom. Itu ya itu maksud dan tujuan mereka manggil adalah membuat mereka senang. Itu bagus juga. Mbak, betul lek kamen gak gelem, mungkin Mbak kok enggak ya apa ya dipanggil kok. Apa? Mbak Karim. Coba biasanya namanya Karim, dipanggil Karina. Oh, Karina. Berhubung dipanggil Mbak jadi Mbak Karim. Karena sebenarnya kita itu harus kasihan kepada mereka. Kenapa demikian? Karena sebenarnya mereka itu tidak suka begitu. Ya, tapi karena sudah pemberian itulah barangkali demikian, karena dia gak berfungsi kelaminnya. Kalimat gak berfungsi, maka ada beberapa pendapat bisa kita operasi dijadikan status yang sesungguhnya. Itu
ada yang berpendapat boleh merubah itu, karena itu termasuk mengobati. Tapi ada yang berpendapat ulama tidak boleh. Nah, coba kalau ada saudara kita yang seperti itu, mereka kan susah, ini statusnya apa kan gitu loh. Dia itu laki-laki tapi tidak ada laki-lakinya gitu loh. Itu loh, susah Pak, susah. Jadi makanya kasihanilah itu, jangan dianokno, jadi ilok-ilokno, saken. Gitu. Nah, apapun orang jahat, orang apapun itu juga itu kasihani. Aku sering kali Pak, sering kala saya dengan teman-teman saya seperti ustadz yang pernah kita undang di sini itu begitu kadang-kadang gua benci orang ini, arek nakal dibenci, sing rambutnya abang hijau itu dibenci. Jangan, kasihan itu, sebab kalau mereka itu kalau sing graji apa jenenge pring gawe telisik iku, kalau sing duduk kuburan. Sing sarungan itu mek nggawa berkantok. Kasihan itu, gitu loh Pak. Jadi jangan kasihan. Orang-orang yang nakal itu saya sering loh, orang-orang yang nakal itu saya sering mengadu. Baik perempuan maupun aku senang. Ya, orang bukan senang supaya aku juga menyenangkan saya, tidak. Cuma saya kasihan lah. Tak sopo ya apa Mbak ini ngono. Tapi teman-teman saya itu tidak suka. Opo. Aku tidak pernah aku api, harus baik. Kasihan itu, perlu dikasihani, jangan dicaci maki gitu. Itu juga itu loh agama itu rahmatan lil alamin. Agama itu kebaikan, rahmat, cinta. Apa sih rahmat itu? Apa sih rahmat itu? Apa rahmat? Kasih sayang, cinta. Islam itu mencintai. Orang yang Islam selalu mencintai. Nah, itu. Jadi jangan dianukan. Sebutlah nama yang baik yang mereka suka dan senang disebut. Nek Karina yo Karina, gitu. Karimun yo Karimun, gitu. Senengane Karimun yo Karimun. Itu. Ya, tidak ada kaitannya seperti istrinya Nabi. Ada lagi mau tanya? Cukup? Cukup kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasya wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladzina utul kitaba min ba'dihim lafi syakkin minhu murib walidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Ini banyak tanda nicim ya, tanda nicim banyak. Tapi mandeki di situ jujur. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata
mawaddata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Sadaqallahul adzim.